penduduk suku Papua yang kala itu sedang bersenang-senang bersama matahari, dikejutkan dengan kumpulan pendatang bertopi megah yang mencuri perhatian pribumi. Siapakah para pemuda yang berkepala emas itu, serta seragamnya yang tampak rapi dan yang tampak ganas? Mereka adalah tentara Belanda, makhluk negara asing yang jauh dari tanah Indonesia. Salah satunya dari mereka menghampiri kepala suku Papua. Entah apa yang dikatakannya, lantunan tata bahasa yang diucapkan mampu menyihir salah satu suku Papua. Tak hanya ucapan, secarik surat rahasia diberikan kepada pribumi. Ketua tentara Belanda berpesan, sebarkan ke semua suku di Indonesia. Kepala suku Papua menuruti perintah si pria Belanda. Disalurkanlah surat itu kepada kepala suku Dayak, Bali, dan Riau. Surat penghasut ini menjelajahi wilayah Danau Sarimbun, Pantai Kuta, dan Riau. Kepala suku Dayak yang membaca surat itu mulai merasakan kecurigaan. Hah? Surat dari Belanda untuk para kepala suku. Walaupun kecurigaan mulai membara, di saat nama negara asing itu diucapkan, kepala suku Dayak tetap membaca surat itu. Apa-apaan ini? Mau apa sih negara itu? Kepala suku Dayak terkejut membaca isi surat tersebut. Dibuanglah surat itu di pinggir Danau Sarimbun. Kebetulan sekali di waktu yang sama, seorang pria berkeris bersama permaisurinya sedang bertamasya di Danau Sarimbun. Tiba-tiba permaisuri menemukan secarik surat berlogo bendera asing, merasa bahwa lembaran kertas itu penting, diberikanlah suratnya kepada pria berkeris. Kediaman rumah kecil di pinggir jalanan kota Riau, kepala suku Riau meminum kopi panas yang ikut menghangatkan dinginnya malam, sembari membaca surat yang diberikan oleh suku Papua. Sebelum bulan purnama di hari Jumat Kliwon, datanglah kalian para suku ke Pulau Jawa. Kepala suku, apa sedang terjadi? Siapkan semua alat perang yang kita miliki. Hah, untuk apa? Cepat! Sementara itu, di halaman markas Belanda, 3 orang asisten berlari menuju ketua memberikan kabar buruk. Ketua, ada satu suku yang belum kita kelabui. Benar, sesungguhnya ada 5 suku yang kita kelabui. Apa iya? Suku yang mana? Ambilkan berkasku. Ini dia, Ketua. Mereka bertiga langsung meluncur ke tujuan terakhir, yaitu rumah kepala suku Jawa. Baru selangkah memasuki kawasan, seorang permaisuri langsung menyodorkan bambu runcing ke setiap barisan tentara. Raut kebingungan mulai terukir di wajah kaum kasui. Pria bermuka ganas muncul menengahi permaisuri. Rupanya ialah sang kepala suku Jawa. Dengan hati-hati, ketua tentara menyalurkan kata-kata liciknya. Yang mulia, itu hanya tipuan. Lihat tampak mereka. Terlihat menipu, bukan? Mereka bukan tamu, mereka musuh. Berbeda dengan suku-suku yang lain, Bumi Putra suku Jawa menyanggah kalimat tentara Belanda, menolak dan menentang apapun yang terucap di mulut negara asing itu. Kami tidak menerima darah Belanda. Keluar kalian dari kawasan ini. Ketua tentara terkejut mendengar jawaban dari kepala suku Jawa ketika asistennya mencoba mengeluarkan senjata. Tunggu kita kembali. Tetapi sang ketua menahan mereka agar bersikap tenang, lalu pergi meninggalkan rumah kepala suku Jawa. Ucapan sihir itu menghasut seluruh penduduk untuk melakukan pertemuan serius dengan suku Riau, suku Bali, dan suku Papua. Mereka semua berpijak di tanah milik Jawa. Pertemuan diawali dengan raut marah dari setiap wajah kepala suku daerah. Mana suku Riau? Tinggalkan caci mereka. Bertarung kita.
Tak jauh dari pandangan mata-mata amarah gerombolan tak asing yang dipimpin oleh pria bermuka ganas memasuki kawasan pertempuran, dialah kepala suku Jawa. Kepala suku Jawa memandangi para prajurit yang tepar di tanah tempur. Ia membalikan badan menatap mata-mata amarah, tak segan-segan ia pun melangkah sambil menampakkan keris saktinya, yang semua orang menghadap langit. Menyingkirlah kalian suku-suku tak berguna. Kamilah Jawa. Kamilah suku yang mampu memimpin Indonesia. Apa maksud kalimat itu? Apa yang bisa dibanggakan oleh pendudukmu? Bukannya Riau yang seharusnya kau hormati. Riau, Jawa, yang benar saja, bayi lebih unggul dari kalian semua. Diam, akulah suku Papua yang mengundang kalian. Terpampang tatapan tajam dan penuh dendam di wajah mereka. Muncullah seorang wanita dari suku Dayak yang menyurutkan api di puncak bambu runcing mereka. Sang pribumi ini menyerahkan api kepada setiap manusia yang ada di sekelilingnya. Lihat api ini. Aku akan menyelamatkan kalian dari mimpi buruk ini. Kambing-kambing itu telah menipu kita semua. Apa-apaan perang ini? Sungguh tak jelas. Jelas-jelas mereka mencurigakan. Bisa-bisanya kalian percaya. Siapa yang mengadu domba? Siapa juga yang menipu kita? Belanda kan? Kita ini Indonesia, bukan musuh antara bangsa. Suku Jawa, kau merasa paling hebat karena kau melawan ketuanya, bukan? Iya, tapi permaisuriku yang menemukan surat ini. Anak muda ini benar, kenapa kita terhipnotis oleh surat yang tidak jelas ini? Berarti kita telah ditipu oleh bangsa Belanda. Kenapa kita mudah sekali tipu, apalagi sampai diadu domba? Ya, semuanya terasa pahit. Aku benci kambing itu. Kalian semua sudah sadar kan siapa kita sebenarnya? Peperangan tak pernah terjadi. Setelah hari itu semua suku berdamai melakukan kegiatan seperti biasa. Tamat. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together